nafta yang kedua semoga tidak berhenti. Tidak usah kau pause, apapun terjadi nggak usah kau pause biar nggak repot ya. Semangat. Halo semuanya, jadi hari ini kita ada di Zia Strawberry dengan Mas siapa? Pintal. Dengan Mas Bintal. Mungkin beliau akan menceritakan tentang bisnisnya dan beliau bekerja sebagai apa. Saya di sini sebagai supplier stroberi. Jadi tangan pertama dari petani stroberi. Mungkin apakah Masnya itu dari tanah sendiri atau bagaimana itu stroberinya? Ini dari tanah orang. Jadi dari petani itu di storing ke kita. Jadi kita ini pengepul stroberi. Nah, karena Bapak ini tuh sebagai pengepul yang menjadi satu-satunya perantara bagi petani ya. Nah, gimana Bapak sama Ibu ini tuh mengatur tanggung jawab finansial atau resiko yang misalnya jika hasil panen tuh tidak terjual atau kualitasnya menurun tuh siapa yang menanggung kerugiannya? Kalau buat kerugian kita tanggung berdua. Jadi misalnya kalau panen 10 kilo, BS-nya 5 kilo kita bagi berdua sama petani, sama kita. Kalau nanggung kerugian ya gitu, kita berdua nanggung. Nah, terkait pembayaran ke petani itu tuh gimana ya Pak? Kayak membayar secara langsung setiap hasil panen atau ada bertahap gitu? Kalau pembayaran itu tergantung petani. Jadi petani itu biasanya mintanya ada yang langsung, ada yang dikumpulin setiap setahun sekali, ada yang 1 bulan sekali, tergantung petaninya. Oh gitu. Ya. Dia tergantung permintaan petaninya ya. Oh. Nah, karena stok stroberi itu seringkali sangat bergantung sama musim dan kondisi permintaan pasar. Nah, gimana Bapak sama Ibu ini tuh menentukan harga jual? Kayak dipengaruhi sama harga dari stok yang udah ada atau tergantung permintaan pasar? Kalau dari harga ini kita dari petani. Soalnya kan kalau musim kemarau, musim hujan kayak gini kan stroberi banyak yang rusak, banyak yang busuk. Nah, jadi petani juga ekstra merawatnya dari apa ya, obat-obatnya itu juga harus ekstra. Makanya kan buah stroberi kalau musim hujan tuh pasti harganya lagi naik dan sulit buahnya itu. Nah, karena hasil panen stroberi tadi yang Bapaknya bilang kan tergantung sama musim sama tergantung sama petaninya juga. Nah, gimana Bapak sama Ibu ini mengelola stok periode musim puncak gitu yang kayak musimnya tuh agak sulit tuh gimana Bapaknya mengatasi hal tersebut? Kalau kayak gitu tuh biasanya Mbak, kita stoknya nggak terlalu banyak. Kalau yang maksudnya musim hujan gini kan nggak bisa dibuat stok buat besok kan, biasanya udah rusak. Jadi kita benar-benar cari yang bagus buat stok. Biasanya kalau musim panas itu pasti buahnya itu bagus dan juga besar. Kalau kayak gini musim hujan ini pasti buahnya menurun dan kualitas itu agak menurun. Nah, kalau semisal tadi itu tuh karena musimnya yang agak kurang gitu ya. Sekarang tuh gimana kalau semisal stoknya Bapaknya tuh berlebih? Gimana Bapaknya itu ngatasi kerugian kayak gimana caranya biar stoknya itu tuh yang tidak habis terjual itu gimana Bapaknya biar nggak rugi gitu? Nah, kalau stok kita berlebih, kita harus memilah dari yang buah setengah matang sama yang matang. Kalau setengah matang kita sisihin, kita simpan di kulkas buat besok. Kalau yang matang emang benar-benar matang merah, kita buat besok udah nggak bisa. Itu bisanya buat frozen. Jadi kita simpan di freezer langsung. Kalau yang udah merah-merah banget. Kalau yang setengah matang kita simpan di kulkas bisa buat jual besok. Itu merahnya kan besoknya udah merah banget gitu. Nah, apakah Bapak sama Ibu ini tuh memiliki sistem laporan untuk memantau stok sama arus kas yang terkait, mungkin melakukan pencatatan secara rutin dengan keluar masuknya stok atau bagaimana? Nah, kalau itu pasti tiap hari itu ada laporan penjualan, laporan pendapatan, laporan masuk petani yang masuk hari ini berapa orang, berapa kilo, itu pasti ada. Biar kita biar nggak ribet kalau gitu. Tiap hari pasti ada stok yang masuk, sistem siapa yang order tiap hari, terus petani yang masuk hari ini siapa gitu pasti ada.
Nah, kan karena tadi Bapak sama Ibu ini tuh membeli produk langsung dari petani, jadi sebagai pengepul ya. Nah, bagaimana cara Bapak ini tuh memastikan bahwa harga yang ditawarkan itu mencerminkan kualitas produk? Nah, apakah Bapak Ibu tuh menggunakan standar tertentu untuk menentukan harga berdasarkan kualitas atau faktor lain mungkin? Nah, kalau kita dari faktor kualitas sama barangnya. Kalau kita bagus kan, bagus yang besar itu pasti harga buah kan agak mahal. Kalau musim hujan gini kita cari buah yang lebih bagus itu agak sulit gitu. Jadi makanya stroberi agak mahal yang cari buah yang bagus. Nah, mungkin Bapaknya itu sudah berbisnis berapa tahun ya, Pak? Dan gimana ceritanya? Kalau bisnis ini mulai tahun 2019. Awal mula cerita itu dulu saya kerja di hotel. Waktu itu saya dirumahkan dari hotel. Saya coba-coba usaha lain. Sebelum usaha stroberi ini ada jualan tempura. Jualan tempura, habis itu jual stroberi ini. Saya dulu jual di Pasar Pakis, Tumpang sana. Jam 2 pagi saya berangkat sampai jam 5 pagi udah pulang. Nah, itu. Terus saya coba-coba bisnis online di sosmed kok jalan, ya saya terusin sampai saat ini gitu. Terus saya juga ada stand di daerah Cangar. Itu ada 2 stand di sana. Nah, itu kalau tiap hari buka ya, di sana jualan juga. Kalau di rumah ini buat jualan online, buat nyediain orang yang beli dari kayak misalnya dari luar kota gitu. Nah, mungkin karena kita itu dari mahasiswa BINUS juga ya, Pak, dari jurusan bisnis entrepreneurship, business creation. Nah, mungkin buat kita yang calon pebisnis baru ini, Bapaknya bisa ngasih saran atau gimana nanti buat kita ke depannya juga. Kalau saran saya sih yang penting keuangan, pendapatan, pengeluaran dicatat biar enak gitu loh, Mbak. Biar terlihat jelas yang keluar yang berapa, yang masuk berapa. Biasanya kan ada banyak orang yang pebisnis, misalnya ya banyak teman-teman kayak saya, teman saya gue ada. Jadi stroberi masuk berapa kilo, yang keluar berapa kilo nggak tahu, jadi uangnya kan campur aduk, jadi buat bayar ke petani juga susah, buat susah kayak gitu. Kalau saran saya ya yang penting teliti aja lah, teliti. Jadi Bapaknya ngasih saran buat kita untuk mengelola pengelolaan keuangan kita buat lebih gitu lagi ya, Pak ya. Ya. Mungkin itu aja Pak wawancara dari kita. Terima kasih banyak udah ngasih tahu kita gimana caranya berbisnis, lalu sharing-sharing tentang pengalaman Bapak juga berbisnis di stroberi ini. Mungkin itu aja dari kita. Bye, thank you.